saya Yoldimax Kewaya dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 36. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adang Andoko dari kelas 10 MIPA 1 absen 1. Perkenalkan, nama saya Inka Wildani dari 10 MIPA 1 nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra absen 3 dari kelas MIPA 1 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Yenovena Nidita Liansyah, nomor absen 35 kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Fadil Sawaridi dari kelas 10 MIPA 1 absen 15 dari kelompok 5. Hai, saya Yuldi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang mengapa pecahan uang kertas jumlahnya lebih banyak dibanding dengan uang logam. Di sini kita disuruh mencari informasi dari sumber yang relevan dan didiskusikan dan membuat kesimpulannya. Dan saya sudah menemukan kesimpulannya, yaitu mengapa pecahan uang kertas jumlahnya lebih banyak dibanding dengan uang logam. Karena uang kertas lebih sering digunakan daripada uang logam, dan bahan pembuatan uang kertas lebih murah dibanding uang logam. Uang kertas lebih mudah saat disimpan. Uang kertas lebih simpel. Uang kertas lebih mudah diingat jenisnya. Bukan begitu, bukan? Nah, sekarang kita mau bedain uang kertas sama uang logam. Kalau uang kertas itu lebih ringan dan uang logam itu lebih berat. Jadi kalau uang logam kan mungkin kalau kita simpen buat kita ribet. Jadi kalau kita bawa uang kertas mungkin kita lebih nyaman. Sampai di situ saja penjelasan saya. Mungkin kalau kurang boleh diperbaiki. Terima kasih. Hai, saya Fajar. Saya akan menjelaskan nomor 2 yang ke-1. Berikan 3 contoh wujud pengamalan ajaran agama dalam memanfaatkan uang yang Anda miliki. Jawabannya: 1. Tidak boros, tidak memakai uang untuk kejahatan, tidak berfoya-foya, dan tetap ingat jangan lupa bersedekah. Sekian dari saya. Nama saya Aditya Putra. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang kedua, yaitu langkah-langkah apa saja yang dapat Anda lakukan jika menemukan uang kertas yang rusak. Uang rusak yang masih memenuhi syarat sesuai Bank Indonesia. Kunjungan kantor BI atau bank umum yang melayani penukaran uang rusak. Yang ketiga, serahkan uang yang ingin ditukarkan pada petugas. Dan yang terakhir, petugas akan melakukan scanning terhadap uang yang dibawa. Saya Yenovena Nidita Liansyah. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang sehari-hari kita gunakan. Bentuknya berupa kertas dan logam yang memiliki nominal yang mengikat di masing-masingnya. Sedangkan uang giral bentuknya lebih beragam. Bisa berupa kertas, cek giro, travel cek, dan berupa kartu seperti e-money, kartu kredit, dan kartu debit. Saya Inka Wildani. Saya akan menjawab pertanyaan. Bahan baku uang kertas adalah rupiah, salah satunya adalah lantaran uang kertas yang mengandung serat kapas lebih tahan terhadap kemungkinan dicoret-coret, lebih lentur, dan tidak mudah sobek. Ini yaitu bukti bahwa uang kertas terbukti dari serat kapas, yaitu bahannya yang lentur dan bisa ditekuk-tekuk. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan nomor 3 yang kedua, yaitu tentang watermark atau pengaman uang kertas. Watermark merupakan sebuah tanda yang ada di dalam kertas yang tampak samar jika terkena sinar. Seperti yang terdapat di dalam uang kertas, watermark
di uang kertas hanya bisa dilihat dengan sinar. Watermark ini digunakan sebagai penanda uang yang legal. Watermark hanya bisa dilihat di cahaya yang tertentu. Contohnya seperti uang 10.000 ini yang saya bawa. Di sini terlihat gambar, yaitu gambar Sultan Mahmud Bahrudin. Mungkin di video tidak terlihat, tapi bisa dicoba sendiri karena memang watermark itu bukti bahwa uang ini legal. Dan watermark harus dilihat pada cahaya-cahaya tertentu. Contohnya seperti uang 10.000 ini. Jadi sekian penjelasan watermark dari saya. Terima kasih. Selain watermark, pengaman uang kertas, ada juga centak intaglio. Intaglio yaitu teknik cetak dengan prinsip penggoresan gambar ke atas permukaan. Cetak intaglio itu biasanya bila diraba akan terasa kasar. Centak intaglio pada uang terdapat di bagian pojok di sini. Bila diraba mungkin terasa kasar karena uangnya sudah lama, mungkin kasarnya hilang. Coba kalau di uang baru mungkin masih terasa kasarnya. Coba dipraktekkan sendiri, tapi ini sudah saya praktekkan. Contoh saya praktekkan bahwa pembuktian bahwa ini cetak intaglio itu kasar, dan saya membuktikan bahwa cetak intaglio uang pengaman kertas. Ini pengaman uang kertas di sini yang membuktikan bahwa uang kertas itu legal, yaitu memiliki cetak intaglio di sini. Hai, saya Fajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gambar saling isi atau recto verso. Recto verso adalah suatu teknik khusus pada uang kertas yang membuat sebuah gambar berada di posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan belakang. Apabila dilihat tanpa diterawang, gambar akan terlihat seperti ornamen tidak beraturan. Contoh recto verso di uang ini seperti ini. Di sini tertulis BI atau Bank Indonesia. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 5, tinta berubah warna atau istilahnya optical variable ink. Optical variable ink atau biasa disingkat dengan OVI, yaitu hasil cetak mengkilap berupa logo Bank Indonesia dalam bidang tertentu, yang warnanya dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Di setiap uang terletak di bagian uang di atas tulisan Bank Indonesia. Di sini ada uang 50.000 yang terbaru. Terlihat di sini ada tulisannya BI, yaitu optical variable ink. Ya, saya akan menjelaskan tentang nomor 6, yaitu microtext. Microtext yaitu tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Dan saya sudah mencari banyak informasi tentang microtext. Memang banyak microtext. Saya belum bisa membuktikan, tapi saya mendapat informasi. Saya punya uang 10.000 dan saya mendapat informasi bahwa microtextnya terdapat di sini, yaitu di atas kepala orang ini. Jika ingin melihat microtext itu harus melihat menggunakan kaca pembesar, dan saya tidak membawa kaca pembesarnya karena saya hanya membuktikan informasinya saja, yaitu microtext terdapat di atas kepala orang sini. Saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu tentang minitext. Minitext yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar. Terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan Bank Indonesia yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda. Jadi perbedaan di uang itu ada microtext dan minitext. Microtext itu teks yang harus dibaca menggunakan kaca pembesar, sedangkan minitext itu harus bisa dibaca tanpa menggunakan bantuan kaca pembesar. Mungkin ini saya bisa membuktikan terdapat minitext di uang 10.000 di bagian sini.
yang bertuliskan Bank Indonesia. Mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat buktinya di Google atau di sumber-sumber yang lain. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan nomor 8, yaitu gambar tersembunyi atau latent image. Wah, bisa sembunyi-sembunyi ya, gambar aja bisa sembunyi-sembunyi, apalagi orang yang ngutang ya. Ya, ayo kita ya, gambar tersembunyi adalah teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Mungkin di semua uang nggak ada, tapi saya dapat bukti dari informasi di internet. Saya dapat membuktikan bahwa ada gambar tersembunyi di uang 50.000 yang baru. Tepatnya di sini. Di sini ada tertuliskan angka 50. Mungkin kalau dilihat secara langsung tidak bisa, mungkin harus dibantu menggunakan alat, mungkin kaca pembesar atau yang lainnya. Karena memang tulisannya itu tersembunyi, jadi kita gak bisa lihat secara langsung atau gimana ya. Kita harus tetap mungkin menggunakan alat, atau mungkin kita seperti orang-orang yang bekerja di bank mungkin juga belum tahu sih. Gitu saja sih dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 9 dan 10 tentang invisible ink dan visible ink. Dan nomor 9 adalah tinta tidak tampak atau invisible ink, hasil cetak tidak kasat mata yang akan memedar di bawah sinar ultraviolet. Di sini saya ada uang 10.000. Invisible ink-nya terdapat di sini. Memang tidak terlihat di uang ini. Nomor 10 visible ink, yaitu gambar tertentu yang dicetak dengan tinta tampak dan akan terlihat terang apabila disinari dengan lampu ultraviolet. Visible ink terdapat di gambar ornamen daerah Palembang yang akan dari hijau kekuningan di bawah sinar matahari. Sahabat di sini. Ya, kita lanjut ke nomor 11. Yaitu tentang benang pengaman pada uang. Benang pengaman yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai satu garis melintang atau beranyam, berubah warna. Di sini saya punya uang 10.000 yang mempunyai benang pengaman, tepatnya di sini, di bagian belakang, dan di sini. Mungkin di video tidak terlihat karena ini uang sudah lama, mungkin benang pengamannya sudah terlepas. Tapi di sini masih ada tanda uang 10.000. Di sini masih ada tanda uang 10.000. Jadi uang rupiah legal selalu memiliki benang pengaman. Kembali lagi bersama saya. Saya ingin menjelaskan soal terakhir, yaitu nomor 3 ke 12. Nomor seri uang yang dibuat asimetris dan apabila disinari lampu ultraviolet akan berubah warna dari merah menjadi oranye dan hitam menjadi hijau. Dan ini bukti dari nomor seri di uang 10.000 ini.